Untuk kesempatan pada kali ini, saya akan menyampaikan pengenalan sebuah teknologi blockchain. Nama saya Singi Briliantara. Jadi saya akan analogikan kita berada di dalam sekolah atau berada di dalam kelas, dan di dalam kelas itu ada seorang guru yang kita sebut sebagai mempool, ada seorang murid yang kita sebut sebagai validator atau node, dan setiap murid memiliki ledgernya masing-masing atau buku catatannya masing-masing. Dan di dalam kelas ini terdapat peraturan yang dinamakan peraturan Hash-chain. Jadi peraturan Hash-chain itu gimana? Peraturan Hash-chain adalah menjumlahkan hasil dari penjumlahan sebelumnya. Jika nomor 2 di sini adalah hasilnya 4, berarti untuk menjawab soal nomor 3 ditambah 2 adalah berarti 3 ditambah 2 ditambah 4, karena hasil dari pertanyaan nomor 2 adalah 4. Jadi jawabannya 9. Itu adalah peraturan Hash-chain yang akan kita lakukan di dalam kelas ini. Semua murid sudah memiliki ledger masing-masing. Dalam kelas ini ada 4 murid, ada 1 guru, dan jawaban nomor 10 adalah jawaban nomor 4 adalah 10. Kita akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 dari guru memberikan soal 9 ditambah 3. Jadi karena di dalam kelas ini ada peraturan Hash-chain yang dimana kita harus menjumlahkan 10 ke dalam 9 ditambah 3. Di sini Andi menjawab 9 ditambah 3 ditambah 10 adalah 22 karena menggunakan peraturan Hash-chain yang tadi saya sebutkan. Setelah itu Andi memberitahu kepada si Heru bahwa jawaban nomor 5 adalah 22. Begitu juga dengan si Damar dan si Rudo, dia juga menjawab 22 pada jawaban nomor 5. Nah, ketika ada murid baru atau validator baru yang masuk ke dalam kelas atau masuk ke dalam jaringan, mereka harus mencatat semua history atau semua catatan-catatan yang sudah ditulis oleh para murid yang sudah masuk di dalam kelas. Contohnya di sini, si Hendro baru masuk dan dia harus menjawab soal nomor 4 dan soal nomor 5 atau menyalin dari temannya jawaban yang nomor 4 sama nomor 5. Ini yang dinamakan desentralisasi. Jadi sebuah data yang disimpan boleh dimiliki setiap orang dan data yang dimiliki itu harus sama dengan yang lainnya, tidak boleh sedikit pun berbeda. Jadi di sini itu Hendro, Heru, Andi, Damar, dan Rudo mereka harus sama jawabannya di dalam ledgernya dia masing-masing. Ketika nomor 4 adalah 10, nomor 5 adalah 22, si Damar, Andi, Heru, Hendro itu juga sama jawabannya, nomor 4 sama nomor 5. Itu yang dimakan desentralisasi. Untuk pertanyaan nomor 6, karena jawaban nomor 5 adalah 22, jadi untuk menjawab soal nomor 6 adalah 3 ditambah 6 ditambah 22. Di sini ada 2 murid yang menjawab secara bersamaan, tapi jawaban mereka berbeda. Si Rudo menjawab 32 dan si Andi menjawab 31. Jawaban yang benar adalah 31 karena 3 ditambah 6 ditambah 22. Jawabannya yang benar adalah 31. Karena jawaban si Andi benar, Andi memberitahu ke Heru sama si Damar bahwa jawaban nomor 6 adalah 31. Nah, ketika di sini si Rudo ingin memberitahu ke Damar bahwa jawaban nomor 6 adalah 32, dia nggak bisa. Karena apa? Karena mereka bertiga ini sudah sepakat jawaban yang benar adalah 31 dan itu memang jawaban yang benar. Jadi mau tidak mau si Rudo di sini tuh harus mengganti jawabannya nomor 6 menjadi 31. Karena apa? Karena tadi sifat dari desentralisasi yang tadi, jawaban nomor 6 adalah menjadi 31 semuanya. Ini yang dinamakan konsensus atau kesepakatan bersama. Semua harus setuju dengan data yang akan dimasukkan ke dalam blockchain agar data yang disimpan itu sama. Jika ada salah satu node yang memiliki data berbeda, maka node itu harus mengganti datanya dan disamakan dengan node yang lain. Jika tidak, maka si Rudo akan terpaksa dikeluarkan di dalam kelas ini atau dikeluarkan secara paksa di dalam kelas atau di dalam jaringannya. Oke, di sini si Rudo itu mau menjadi orang jahat dia. Dia akan mengganti jawaban nomor 6 menjadi 30 dan jawaban nomor 5 menjadi 21 karena peraturan Hash-chain tersebut tadi. Nah, ketika si Damar mengetahui jawaban punya Rudo adalah nomor 5 21 dan nomor 6 adalah 30,
dan si Rudo ini mengganti, dia itu curang. Nah, si Daman ini memastikan lagi pada teman-teman yang lain, pada validator yang lain, bahwa jawaban nomor 5 sama 6 itu masih sama kan, nggak ada yang berganti sedikit pun kan. Seperti itu paling kurang lebih. Nah, ketika mereka bertiga ini sudah setuju, jawabannya 31 dan 22 antara nomor 5 sama nomor 6, si Dudu ini juga harus mengganti jawaban nomor 5 sama nomor 6 menjadi 22 dan 31 kembali. Itu yang dinamakan immutable atau tetap. Data yang sudah tercatat di dalam blockchain tidak dapat diubah dan selamanya akan ada di dalam blockchain. Itu juga termasuk dari transparansi. Jadi semua orang itu dapat melihat data yang tercatat di dalam blockchain. Si Dudo bisa lihat punya Damar, Damar bisa lihat punya Andi, Andi juga bisa lihat punya Hero, dan sebaliknya. Semuanya itu bisa saling melihat data mereka masing-masing di dalam ledgernya. Jadi kesimpulannya adalah blockchain adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan data dalam jaringan yang terdesentralisasi. Setiap transaksi dilakukan dalam sebuah blok yang terkait dengan blok sebelumnya dan membentuk sebuah rantai. Maka dinamakan blockchain atau rantai blok. Setiap transaksi tercatat di dalam sebuah ledger atau buku besar yang bersifat publik. Jadi setiap transaksi ini akan tercatat dulu di dalam kertas, di dalam ledgernya para validator masing-masing. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam blok, dan blok itu akan saling terhubung dengan blok yang lainnya yang dinamakan menjadi blockchain. Terima kasih. Saya Sigi Briliantara.